Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan Mimin, sarjana ngarit yang akan terus berbagi informasi seputar dunia peternakan maupun dunia pertanian. Gimana Min, kabarnya pagi ini Min? Baik, untuk kali ini ya, ini Mimin ini akan membahas satu hal yang cukup penting ya. Ini keterkaitannya dengan sukses tidaknya dalam kaitannya breeding sapi ya. Jadi sekali lagi breeding sapi, bukan fattening atau penggemukan sapi. Ini Mimin masih sering jumpai ya, ini di lapangan itu banyak sekali para peternak mengeluh itu sudah melakukan IB atau inseminasi buatan itu berkali-kali, bahkan ada yang sampai 14 kali, kemudian dinyatakan bahwasannya gagal bunting. Ini yang perlu dipahami agar nantinya hal-hal serupa itu tidak terjadi pada peternak yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan ya ini video-video dari Sarjana Ngarit agar nantinya itu semakin banyak yang mengetahui, teredukasi dengan video-video dari Sarjana Ngarit. Baik, kembali lagi ke laptop, salah. Kembali lagi ke topik pembahasan. Jadi ada banyak sekali faktor yang menyebabkan sapi indukan atau dara itu gagal bunting. Secara garis besar itu ada 3. Yang pertama disebabkan indukan atau dara itu mengalami majer atau tidak bisa bunting. Hanya saja ini yang perlu dicermati, untuk dara itu jarang sekali mengalami majer. Majer ini mayoritas terjadi pada indukan sapi yang sebelumnya sudah melahirkan. Itu yang perlu dijadikan sebagai pemahaman. Kemudian faktor kedua ini disebabkan karena peternak ini tidak mengetahui fase kapan sapi mengalami birahi, sehingga tidak birahi. Ini sapi tidak minta itu tetap saja diibekan atau bahasanya diperkosakan. Nah ini tidak baik ini ya, tentunya tidak akan jadi karena tidak akan terjadi proses pembuahan di dalam rahim sapi. Ini tidak kayak kamu itu yang maunya tas. Ya, jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian faktor ketiga ini sangat kecil sekali kemungkinannya ini disebabkan oleh semen atau stro yang dimasukkan ke dalam rahim sapi statusnya sudah mati. Ini sangat kecil dikarenakan inseminator itu tentunya memiliki pola perawatan agar stro ini tetap bertahan hidup dengan dimasukkannya ke dalam cairan nitrogen itu jadi sangat kecil. Baik, kita fokus saja. Untuk kali ini pembahasan dari video ini adalah pada penyebab gagal bunting yang diakibatkan oleh pemahaman yang kurang oleh peternak sapi. Gimana Min cirinya Min? Baik, untuk sapi yang memasuki masa kebuntingan itu rumusnya adalah 3A. Yang pertama, vagina atau adonan si sapi ini pasti berwarna abang. Itu apabila dibuka itu warnanya kemerahan. Apabila vagina atau adonan si sapi itu masih berwarna putih, itu dipastikan ya, ini dipastikan, ini Mimin berani garansi nih 1000% ini, si sapi itu belum memasuki masa birahi. Kemudian apabila vagina si sapi itu berwarna pink, itu juga belum bisa dikawinkan. Ini karena masih menuju birahi. Namun apabila si vagina ini ketika dibuka sudah berwarna kemerahan, nah ini baru
dinyatakan si indukan sapi itu memasuki masa birahi dan bisa dikawinkan. Yang kedua, ini vagina atau wadonan si sapi ini cenderung mengalami pembengkakan lebih besar dari ukuran normalnya. Jadi peternak ini harus benar-benar memperhatikan kondisi dari wadonan sapi. Jadi ya gimana ya, mau ndak mau harus ekstra lah, karena ini kaitannya dengan cuan, Min. Kemudian yang ketiga, ini apabila dipegang, ini vagina dari si sapi itu akan terasa hangat. Jadi unsur 3A ini terpenuhi, abang, abuh, dan anget. Jika 3 unsur ini sudah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah dengan memanggilkan petugas inseminator. Jangan ditangani sendiri. Ini Mimin tahu, situ kan ndak punya yang namanya stro atau sperma ya. Ini kalau sampai kamu tangani sendiri, ini bahaya ini. Nanti bisa muncul ras baru itu, sapi berkepala manusia, Min. Nah itu bahayanya di situ. Baik, untuk fase birahi dari si sapi itu selama 1 kali 24 jam. Kalau Mimin sendiri ya, ini Mimin sendiri apabila birahinya hari ini itu baru besok dikawinkan. Yang terpenting masih masuk pada fase 1 kali 24 jam. Ini Mimin ambil yang 24 jamnya. Kemudian ini lagi ada gejala yang menyertai sapi minta untuk dikawinkan, tapi tidak semua sapi mengalami. Yang pertama adalah munculnya lendir pada vagina sapi. Pada dasarnya sapi yang menginginkan perkawinan itu semuanya itu mengeluarkan lendir ya. Karena itu ciri alami, akan tetapi jumlah lendir ini itu berbeda-beda. Apabila jumlahnya banyak itu bisa meluber bahkan sampai ke ekor atau paha sapi. Akan tetapi ini bagi yang lendirnya sedikit itu biasanya itu tidak sampai meluber dan hanya ada di rongga vagina. Itu berdasarkan pengalaman Mimin ya. Ini kalau ada yang salah ya silakan dicoret-coret di kolom komentar. Kemudian sapi itu sering teriak-teriak. Ini jadi nggak hanya lapar ya. Itu untuk sapi yang birahi itu beberapa diantaranya itu juga teriak-teriak. Tapi tidak semua. Gejala lain ini yang biasanya juga dialami, hanya saja statusnya tidak dialami semuanya. Itu dia sering buang-buang pakan. Itu gejala-gejala yang menyertai. Kemudian untuk siklus bunting, kok siklus bunting, Min? Tabok lo, Min, kalau salah, Min. Baik, untuk siklus dari birahi itu terjadi 21 hari sekali ya. Jadi kalau memang hari ini birahi itu apabila normal 21 hari lagi ini dia akan mengalami fase birahi lagi. Yang perlu dipahami setelah melakukan proses inseminasi buatan ini kalau Mimin ya jangan sampai diberikan obat cacing. Cukup ditunggu saja ini selama 3 bulan baru kemudian dicek apakah uterus yang ada di dalam ya itu ada pembengkakan. Kalau ada pembengkakan ya itu berarti bunting, kalau tidak ya tidak. Jadi silahkan dipanggilkan untuk petugas inseminator lagi ya untuk melakukan pengecekannya. Apabila ternyata setelah 3 bulan itu tidak bunting, ini bisa dikawinkan kembali. Itu rumusnya seperti itu. Hanya saja ini mayoritas yang terjadi di lapangan itu faktor tidak bunting ini lebih disebabkan oleh peternak itu tidak tahu fase bunting dari, mohon maaf, bukan fase bunting, tabok lo, Min, maaf.
tidak tahu fase birahi dari sapi itu. Baik, itu tadi sekilas ya edukasi dari Sarjana Ngarit, semoga dapat memberi informasi. Besok kita akan bahas terkait ciri-ciri sapi bunting ya, ini sebelum dicek oleh inseminator buatan. Baik, saya Sarjana Ngarit, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.